Selamat sore semua, selamat datang di presentasi kami mengenai elektron paramagnetic resonance atau disingkat EPR. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama kita akan membahas teori dasar yang berkaitan dengan EPR. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita review sedikit mengenai presisi Larmor. Jika kita memiliki suatu sistem spin elektron yang diberi medan magnet pada arah Z, maka kita akan dapatkan Hamiltonian terkait interaksi ini bentuknya seperti ini, di mana sigma Z merupakan matriks Pauli yang untuk spin setengah besar seperti ini. Dari interaksi tersebut, kita bisa dari Hamiltonian tersebut kita bisa mencari nilai eigen dari sigma Z. Di mana kita akan mendapatkan bahwa jika misalnya mula-mula elektron memiliki energi 0, maka akan ada splitting energi besar gamma H bar B0, di mana epsilon up berkaitan dengan spin up dan epsilon down berkaitan dengan spin down. Selain itu, jika kita meninjau torka yang bekerja pada momen magnet dan juga perubahan momentum angular dari momen magnet, maka kita akan mendapatkan bahwa perubahan momentum angularnya tegak lurus dengan medan magnet yang tadi kita berikan dan momen magnetnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa momen magnet berpresisi pada medan magnet yang kita berikan, sebagaimana gasing berpresisi pada suatu sumbu. Nah, omega 0 nya apa nanti akan lebih jelas di slide selanjutnya. Kita masuk ke bahasan utama, yaitu paramagnetic resonance. Jika sistem tadi kita tambahkan medan magnet lagi, hanya saja dengan arah yang tegak lurus dengan arah Z, kita ambil sini arah X, maka Hamiltoniannya akan seperti ini. Dan kita bisa dapatkan bahwa jika mula-mula elektron ada di keadaan spin up, maka probabilitas transisi ke spin down adalah seperti ini, di mana omega merupakan ekspresi yang panjang ini. Omega 0 sudah kita jelaskan di slide sebelumnya, dan omega 1 didefinisikan sebagai gamma B1. Jika kita plot fungsi ini terhadap omega, kita akan dapat grafik seperti ini. Di sini saya memplot dengan omega 0 sama dengan omega 1 sama dengan 1. Kita lihat bahwa pada omega sampai dengan omega 0, transisi berpeluang paling besar. Karena transisi berkaitan dengan absorpsi, maka pada omega sampai dengan omega 0, absorpsinya maksimum. Dan karena omega sama dengan omega 0, maka ada dua cara kita mengatur resonansi, itu dengan merubah omega atau merubah B0. Baik, kemudian kita akan membahas teori dasar dari laju penyerapan energi elektromagnetik. Dan di dalam konteks ini dilakukan dalam eksperimentasi Continuous Wave Magnetic Resonance. Jadi sebelum kita memiliki rumus yang berhubungan dengan magnetisme, rumus ini diturunkan dari rumus yang satu lagi, yaitu yang membahas dinamika ketidakseimbangan populasi dan proses relaksasi pada keadaan equilibrium. Dan setelah kita kurangkan dan disederhanakan dan lain-lain dan mengganti beberapa variabel, kita akan mendapatkan rumus magnetisme yang bisa dilihat di bawah ini, yaitu derivatif nt terhadap t sama dengan min 2 wnT plus n0 min nt per t1. Setelah itu, kita juga akan membahas efek crystal field dalam paramagnetic resonance. Jadi, elektron-elektron valensi itu akan berinteraksi kuat dengan ion-ion pada kristal. Elektron luar dari sebuah ion itu akan berinteraksi kuat dengan ion sekitarnya dan membuat interaksi medan kristal. Dan setelah itu, terbentuklah sebuah rumus yang relevan terhadap materi ini, yaitu Hamiltonian spin, yang bisa dilihat di sini. Namun rumus ini juga harus digunakan sesuai konteksnya, yaitu ada 3 jenis, yaitu untuk simetri unik aksial, distorsi ortorhombrik, dan juga simetri kubik.
Dan juga elektron yang tidak berpasangan dengan ion magnetik akan menghasilkan sebuah magnetic field di dalam intinya yang mengakibatkan terbentuknya sebuah fenomena yang disebut dengan hyperfine field di dalam spektrum EPR, dan resonansinya terjadi pada bisa dilihat persamaan berikut. Sekarang kita akan melihat setup yang umum digunakan pada pengukuran EPR. Pada awalnya, microwave source akan diarahkan ke sebuah cavity, di mana di cavity ini akan ada absorpsi. Dan absorpsi itu terlihat di microwave detector. Dan biasanya mode yang diberikan itu bisa berupa pulsa atau continuous waves. Dan medan rata sekitar 0,35 Tesla itu diaplikasikan, dan absorpsi microwave diukur di rentang X-band. Biasanya kita melakukan sweeping dari rentang 0 sampai 700 mT pada frekuensi tetap. Kemudian kita akan mendapatkan hasil seperti grafik di sebelah kanan. Sensitivitas dapat diperbaiki dengan mengaplikasikan medan magnet yang berosilasi di sekitar 100 kHz, di mana mekanisme ini disebut lock-in detection. Sinyal yang kita peroleh merupakan turunan pertama dari absorpsi. Dan untuk mendapatkan resolusi tinggi dalam waktu singkat, kita perlu memperhatikan 3 parameter: modulation frequency, modulation amplitude, dan lock-in filter bandwidth. Hubungan ketiga parameter ini bisa kita lihat dari signal to noise ratio, spectral distortion, time constant, dan acquisition time yang tertera di tabel berikut ini. Sebagai contoh, apabila kita set modulation frequency-nya rendah, maka signal to noise ratio-nya akan rendah, spectral distortion juga akan kecil, sedangkan tidak terlalu berdampak pada time constant dan acquisition time. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu lanjutan dari measurement principle yang beberapa tadi sudah dijelaskan oleh Jesaya. Yaitu pertama adalah EPR spectrum. Kita lihat grafik pertama ini adalah magnetic field strength dengan satuan Gauss dengan sinyalnya, yang nanti akan mendapatkan dua kurva. Yang pertama ini adalah kurva absorbansi, seperti ini. Dan yang kedua adalah turunan pertama dari kurva absorbansi yang di atas, yaitu nanti akan menjadi EPR spektrum. Jadi kedua spektrum ini saling terikat karena di antara tengah-tengah ini, keduanya ini terpengaruhi oleh interaksi dari non-magnet dengan medan magnet eksternal gitu, yang nanti kita akan bahas di efek Zeeman. Dalam spektrum EPR, di mana spektrum melewati 0 sesuai dengan absorption peak dari absorption spektrum. Kemudian detektor fase sensitif digunakan dalam spektrometer EPR yang mengubah sinyal absorbansi normal menjadi turunan pertamanya. Jadi seperti tadi, absorbansi ini sinyalnya itu akan diubah menjadi turunan pertamanya yang nanti akan menjadi spektrum dari EPR itu sendiri. Gambar ini adalah perbandingan dari absorption spektrum dan EPR spektrum. Selanjutnya adalah efek Zeeman. Efek Zeeman terjadi karena adanya interaksi antara non-magnet elektron dengan medan magnet eksternal. Ketika sampel magnetik ditempatkan dalam medan magnetik eksternal, energi elektron paramagnetik yang tidak berpasangan akan mengalami pembelahan tingkat energi. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di teori dasar, bahwa efek Zeeman ini kan ada spin yang ke atas dan spin yang ke bawah ya. Nah, hasil dari efek Zeeman ini yang terdapat di detektor ini menunjukkan bahwa terdapat dua sinyal juga, sama seperti yang EPR spektrum, yaitu microwave absorption dan juga EPR signal yang memiliki bentuk yang sama dengan sinyal pada sebelumnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke contoh hasil pengukuran material menggunakan EPR. Pengukuran logam transisi menggunakan EPR atau juga dikenal sebagai ESR, Electron Spin Resonance, merupakan teknik spektroskopi yang digunakan untuk mempelajari sifat magnetik dan struktural dari senyawa kompleks logam transisi. Logam transisi seperti besi, tembaga, nikel, dan kobalt memiliki orbital D yang tidak sepenuhnya terisi oleh elektron, sehingga mereka dapat membentuk kompleks dengan senyawa lain dan memiliki elektron tidak berpasangan. Di sebelah kanan merupakan setup untuk merekam spektrum EPR. Selanjutnya, langkah-langkah umum dalam pengukuran logam transisi menggunakan EPR. Sampel yang mengandung senyawa kompleks logam transisi dipersiapkan dapat berupa larutan atau bahan padat, tergantung pada jenis sampel yang akan diteliti. Logam transisi ini kan memiliki elektron yang tidak berpasangan. Elektron tersebut nantinya akan memberikan kontribusi terhadap sifat magnetik senyawa kompleks logam transisi dan dapat diamati melalui teknik EPR.
Medan magnet eksternal diterapkan. Medan magnet ini biasanya kuat dan dapat dihasilkan oleh magnet superkonduktor atau magnet permanen yang terpasang pada resonator. Selama penerapan radiasi, resonansi terjadi saat elektron tidak berpasangan dalam logam transisi menyerap energi dan melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi sehingga menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi oleh spektrometer IPR. Spektrometer IPR ini mengukur intensitas sinyal yang diterima dari sampel dan menghasilkan spektrum IPR. Adapun parameter penting yang dapat diambil dari spektrum ini termasuk G-factor, lebar garis, dan juga bentuk spektrum. Selanjutnya ada spektroskopi IPR dari senyawa tembaga 2. Senyawa tembaga ini memainkan peran penting dalam kimia sintetik dan biologis. Tembaga ditemukan di situs aktif banyak enzim dan protein, termasuk protein pembawa oksigen yang disebut hemosianin. Kenapa menggunakan tembaga 2? Karena Cooper 2 ini memiliki konfigurasi elektron D9 yang berarti bahwa senyawanya bersifat paramagnetik, membuat IPR dari spesies yang mengandung Cu2 ini menjadi alat yang berguna untuk studi struktural dan mekanistik. Cooper 2 centers biasanya memiliki geometri oktahedral, tetrahedral, atau memanjang secara aksial. Spektrumnya ini anisotropik dan umumnya memberikan sinyal dipaksial atau ortorombik. Spektrumnya dapat dilihat pada gambar di berikut ini menunjukkan 4 puncak seperti kemungkinan besar nitrogen. Adapun puncak turunan asimetris yang menunjukkan perpanjangan sepanjang sumbu Z. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai material lain yang juga diukur menggunakan IPR ini. Materi selanjutnya yaitu diluted magnetic semiconductor atau DMS. Jadi DMS ini merupakan semikonduktor yang digabungkan dengan dopan, yang biasanya itu dopannya itu merupakan logam transisi seperti mangan, besi, atau kobalt. Yang mana logam transisi ini memiliki elektron tidak berpasangan, sehingga elektron tidak berpasangan ini bisa menghasilkan momen magnetik yang membuat semikonduktor tersebut akhirnya memiliki sifat kemagnetan. Jadi contohnya di sini ada semikonduktor biasa yang dia itu diamagnetik, lalu diberikan dopan berupa logam transisi dan akhirnya dia itu bisa membuat semikonduktor tersebut memiliki sifat kemagnetan karena adanya elektron tidak berpasangan dari si dopan tadi. Nah, salah satu contoh dari DMS ini ada Al Incorporated ZnO-Mn DMS. Jadi, material ini merupakan jenis DMS yang dimana terdapat matriks ZnO yang diberikan dopan berupa Mn atau mangan dan kemudian digabungkan dengan aluminium. Nah, di sini Mn ini akan berfungsi sebagai momen magnetik lokal karena adanya elektron tak berpasangan, dan sedangkan ion ini akan berfungsi untuk mengoptimalkan karakteristik struktural dan magnetik. Jadi di sini kita ingin mempelajari efek penambahan ion ini terhadap DMS ini. Nah, jadi di sini ada spektrum IPR dan puncaknya ini berada di sekitar 336 mt militesla atau sama dengan 3360 Gauss. Nah, jadi di sini puncak tajamnya ini berasal dari donor hidrogen. Jadi di dalam DMS ini juga terdapat donor hidrogen yang bermuatan negatif dan puncaknya ini jadi berasal dari donor hidrogen ini dan juga donor Al. Sedangkan puncak yang lebar ini merupakan struktur hyperfine yang mana berasal dari ion Mn2+ yang menyebabkan sifat paramagnetik. Nah, struktur hyperfine ini berasal dari Mn2+ yang berinteraksi dengan spin inti 5/2 dan Mn-nya ini isotop 55Mn menggantikan posisi zinc dalam kisi matriks ZnO. Nah, jadi di sini bisa dilihat juga yang untuk yang garis hitam ini merupakan ZnO biasa yang tidak didoping oleh Mn. Nah, bisa dilihat untuk yang tidak didoping oleh Mn ini puncaknya ini sangat tinggi, yang mana berarti dia ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Sedangkan ketika dia lama-lama diberikan Mn mangan, dia makin menurun gitu, puncak tajamnya, yang mana mengartikan bahwa elektron tidak berpasangan yang terdeteksi ini semakin sedikit karena di elektron tidak berpasangan tadi dari Mn itu berikatan dengan atom H, yang mana ikatannya tersebut MnH Mn ini akan
memberikan interaksi ferromagnetik. Jadi kontribusi dari AL ini akhirnya juga memberikan terintegrasi dalam sistem berperan dalam memutus pasangan antiferromagnetik dan mempromosikan pembentukan pasangan MnH-Mn ferromagnetik. Jadi AL-nya ini berperan untuk membentuk pasangan MnH-Mn ini, sehingga membuat DMS ini memiliki sifat kemagnetan yaitu ferromagnetik. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.